Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena pepatah mengatakan salah satu rusaknya hubungan adalah tidak ada perkenalan di awal cerita. Perkenalkan, nama saya Rianti Alipa dengan NIM 057329365, Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan membahas materi yang bertema mengatasi tantangan perubahan iklim dan bagaimana kita bertindak di era modern. Materi ini adalah salah satu cara untuk mengajak kita semua melihat dan mengetahui solusi inovatif dan aksi nyata yang bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Setelah saya pahami lebih dalam, perubahan iklim kini bukan sekedar ancaman masa depan, tetapi sudah berdampak nyata pada kehidupan kita, di mana teknologi sudah berkembang pesat dan dunia semakin terhubung dengan perubahan iklim. Salah satunya yang sedang kita alami saat ini yaitu banjir. Banjir yang melanda kota-kota besar, bahkan kota-kota kecil seperti perkampungan terpencil, kekeringan yang mengancam pertanian, bahkan gelombang panas yang memicu krisis kesehatan adalah bukti bahwa kita harus bertindak dari sekarang. Perubahan iklim juga disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan bahkan praktik industri yang sangat tidak ramah lingkungan. Data dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim menunjukkan bahwa suhu bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius dan jika tidak dikendalikan bisa mencapai 1,5 derajat Celcius selama dekade ini. Dampaknya peningkatan frekuensi bencana alam, kerugian ekonomi triliunan dolar, dan ancaman terhadap keberlanjutan hidup jutaan orang terutama di negara kita yaitu Indonesia. Namun, di era modern ini kita memiliki alat bahkan pengetahuan untuk mengatasi tantangan ini. Bagaimana kita bertindak? Yaitu melalui inovasi teknologi, transisi ke energi terbarukan panel surya, turbin angin, dan bahkan baterai canggih yang sudah mulai dipakai di berbagai negara. Seperti Eropa yang telah mengurangi emisi karbon hingga 20% berkat investasi energi hijau. Di Indonesia juga bisa melakukan hal yang serupa dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin, serta mendorong kendaraan listrik untuk menggantikan bahan bakar fosil. Yang kedua, peran kebijakan dan regulasi tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus menerapkan pajak karbon, subsidi untuk energi bersih, dan standar emisi ketat. Pada tingkat global, kesepakatan seperti Paris Agreement memberikan kerangka kerja, tetapi implementasi lokal yang kuat sangat diperlukan. Kita juga perlu melibatkan sektor swasta. Perusahaan Tesla telah menunjukkan bahwa bisnis hijau bisa menguntungkan dan inovatif. Yang ketiga, aksi individu dan komunitas itu sangat penting. Di era modern ini, kita bisa mulai dari hal terkecil, yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan transportasi umum atau sepeda, dan mendukung kampanye reboisasi. Aplikasi seperti Plant for the Planet yang memungkinkan kita menanam pohon secara virtual, sementara gerakan Fridays for Future menginspirasi generasi muda untuk beraksi. Ingat, perubahan iklim bukan masalah satu orang, tetapi memerlukan kolaborasi. Dengan pendidikan dan kesadaran, kita bisa membangun masyarakat yang lebih tangguh. Teman-teman semuanya, perubahan iklim adalah tantangan besar, tapi bukan akhir dari dunia. Di era modern ini, kita memiliki kekuatan untuk bertindak melalui teknologi, kebijakan, dan komitmen kita pribadi. Mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal, mulai dari diri kita sendiri, keluarga,
dan komunitas kita. Bersama kita menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perilaku saya yang tidak mengenakan dan tidak enak dipandang. Salam sehat, salam sejahtera, dan selamat bertindak untuk kita semua.